wabarakatuh. Yang saya hormati sepuh demi sepuh jamaah haji Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah, dan yang saya matur suwun wayatno atas tempat dan tempatnya yang telah menyiapkan buku ramai dari Pak Royat Los Tanpa Jeda. Benar ada jadi Los Tanpa Jeda. Matur sangat. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, rahmat, hidayah dan sehat tidak kurang apapun, dan nikmat niat. Mungkin panjenengan yang di rumah ada kesibukan, diniatkan undangan sampai ke rumahnya Bapak Yatno dan sempat untuk menghadiri majelis silaturahim ini. Karena di sini apa yang perlu saya sampaikan, yang pertama, nah guru bisa ngomong cekak bohora bener gitu, iya bener. Orang yang menjalin tali silaturahim sesama muslim, alhamdulillah akan dipanjangkan umurnya, akan dipanjangkan umurnya. Kalau diambil secara logika betul. Kita sewaktu kumpul dengan saudara kita dalam muslim, langsung maupun tidak langsung kita akan berinteraksi. Kita akan berinteraksi, berkomunikasi, mungkin akan ada tawa yang lepas, tertawa yang lepas. Mungkin yang kita tidak sadari itu membuat mungkin nurani kita, hati kita tuh menjadi ucul. Tadi kok tersumbat, plong lali sing digawe, sing menjadi beban hidupnya sesaat. Mungkin itulah yang dikatakan kalau orang yang menjalin silaturahim sama muslim, atau mungkin di lingkungan kita bukannya muslim seluruhnya, mungkin Allah akan memperpanjang, akan menambah nikmat umurnya. Ya masuk akal memang. Kadang aku nak ini buyut cerakaan bisa mangan berbahaya. Ini bentuk syukur yang begitu luar biasa. Yang kedua, akan ditambahkan rezekinya. Itu juga masuk akal, secara hukum teori juga masuk akal. Kenapa? Dengan kita memperbanyak tali silaturahim, maka kalau bahasanya wong bisnis, banyak temen, banyak rezeki. Itu juga jelas, itu malam dagang. Nah, dagang ngetutut wae seumpama karo wong ora pernah takon, karo wong ora pernah guyu. Ana wong tuku sebelahe pesen, dia lupa bahwa rezeki yang diberikan Allah tidak akan pernah salah alamat. Itu jelas nyata. Rezeki yang diterimakan oleh Allah kepada umatnya tidak akan salah nama atau tidak salah alamat. Itulah keesaan Allah yang diberikan kepada kita. Itu juga salah satu nikmat yang diberikan, nikmat kita silaturahim. Mungkin bisa lah dikaji sama yang lain, mungkin, tapi nyata. Contohnya simpel, kita usaha yang ada di, siapa menyangka seperti kopi santer yang ada di tengah hutan di Pangrejo. Apakah kurang jauh? Apakah kurang jelek jalannya? Orang juga sampai sana. Itu karena setelah mindsetnya, komunikasinya dalam proses, dalam perdagangan itu, dia sudah merubah mindset mbah-mbahnya dulu yang monoton. Akhirnya dia menggunakan kemajuan teknologi dengan senyum, sapa, salam, yang tidak pernah sedih. Mungkin kalau udah lihat nggak bayar, nggak pernah berundel. Ini wah, bocah saya ini kurang wangsi. Dari bocah nom-nom masih tua tekan di Pangrejo. Yang kedua lagi di Kelora Kelontong Opor. Apakah masih kurang banyak kelontong opor yang ada di kota Blora? Kenapa pejabat-pejabat Blora kalau ada tamu larinya ke kelontong opor Kelora? Padahal juga sama. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa suatu rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Maka berbanyaklah silaturahim. Semoga Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semua, yang pertama dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Itu saja yang sudah sampaikan. Oh, yang terakhir, ini menjadi tugas tanggung jawab keamanan apa yang bahaya betul. Sekarang ini baru
pesantren yang telah menjadi korban, saudara kita yang kena tipu apa jenis? Gak tipu sing tipu untuk ngetren sama. Tipu sing ngetren namanya TPPO, tindak pidana perdagangan. Masih banyak saudara kita walaupun di kota Blora yang notabene tidak ada PJTKI, tapi warga Blora ada yang menjadi korban perdagangan manusia yang sekarang minta tolong di Facebook atau di Twitter atau di WA itu yang mengatakan minta dipulangkan yang terdampar di Vietnam atau Kamboja itu. Kalau secara garis ekonomi, Indonesia lebih baik ekonominya, tapi nyatanya juga ada saudara kita yang punya kemampuan lebih, ingin menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik, yang bisa melegalkan segala cara, termasuk TKI ilegal yang ada di Vietnam dan Kamboja yang berjumlah 150 orang. Dia sampai bunga-bunga sama Pak Menteri Luar Negeri untuk dipulangkan. Syukur alhamdulillah masih bisa ngomong, masih bisa hidup. Kalau sampai terjadi menjadi korban perdagangan organ, berarti pulang tinggal nama. Dia berjuang untuk kehidupan keluarga. Dia tidak ujuk-ujuk datang ke luar negeri tanpa ada iming-iming untuk merubah nasib atau merubah ekonomi yang baik. Tapi nyatanya saudara kita yang lain masih senang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, hari ini juga sama, mulai tanggal 10 kemarin, mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak semua yang ada di sini hanya mengingatkan, mulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 14 Juli, 13 Juli, sampai tanggal 23 Juli, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan operasi patuh. Kalau yang didepankan adalah tilang etle, tilang etle secara elektronik. Tapi kalau kita keluar, motor baik, motor lengkap, pakai helm, kita aman. Tapi juga diperintahkan untuk melaksanakan penindakan statis atau tilang manual. Tapi kalau apabila pelanggarannya yang kasat mata, yang nggak pakai helm, untuk jalan pemuda, motor brong, ya, kami harapkan kepada seluruh Bapak Ibu semua untuk mengingatkan, untuk peduli, biar diri kita itu berguna untuk orang lain. Mengingatkan, seumpama anak kita beri fasilitas motor, maka kita harus bisa menuntut tanggung jawabnya. Ojo dicolongno, mulai motor ganti plat nomor, motor ganti spion hilang, orang tua diam saja. Motor mulai dari banjiri, orang tua diam saja, berarti orang tua tidak bisa mengontrol anaknya. Akhirnya anaknya itu akan, kalau udah pelanggaran kecil itu pembiaran. Efek yang terakhir adalah yang menjadi korban dari pembiaran itu, akhirnya melanggar lalu lintas. Pada pelanggaran kecil apapun di jalan raya mengakibatkan pengguna jalan yang lain akan menjadi korban. Kalau bahasanya yang menjadi korban yang melanggar tidak apa-apa. Wes wong tertib, nggo motor helm komplit, sakomplis rodok komburi. Banyak toh. Kalau yang menjadi korban sing nabrak gak apa-apa. Kalau yang menjadi korban yang tertib kan juga kasihan. Ayo lindungi diri kita, lindungi keluarga kita. Semoga diri kita berguna untuk orang lain, berguna untuk keluarga kita. Mungkin juga itu apa yang kita laksanakan walaupun sedikit akan dicatat menjadi amal ibadah yang baik. Itulah keesaan Allah. Walaupun katanya kalau orang yang mengatakan segelintir kerikil yang kita singkirkan dari jalan itu sudah masuk amal ibadah. Apalagi kita mengingatkan orang lain untuk berguna untuk orang lain. Oke? Itu saja dari kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga Allah melindungi kita semua dan seluruh majelis ini menjadi majelis silaturahmi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.